Penaklukan Palermo oleh umat Islam pada tahun 831 merupakan bagian dari kampanye militer Muslim untuk menguasai Pulau Sisilia yang dimulai pada awal abad ke-9. Berikut adalah rangkuman sejarah panjang awal mula penaklukan tersebut. Sebelum penaklukan Muslim, Pulau Sisilia berada di bawah kendali Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Wilayah ini menjadi benteng Kristen dengan Palermo, saat itu disebut Panormos, sebagai salah satu kota penting. Sisilia memiliki posisi strategis di Laut Tengah, menjadikannya rebutan banyak kekuatan. Setelah ekspansi awal Islam, Kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah memulai kampanye untuk menguasai wilayah Mediterania, termasuk Sisilia. Pada abad ke-8, Muslim telah berhasil menaklukkan Spanyol dan Afrika Utara, menciptakan pijakan yang memungkinkan mereka melanjutkan ekspansi ke Eropa Selatan. Pada tahun 827, seorang jenderal Bizantium bernama Eufemius memberontak melawan Kaisar Bizantium dan meminta bantuan dari Aglabiyah di Ifriqiya, Afrika Utara. Gubernur Aglabiyah di Tunisia, Ziyadat pertama, melihat peluang ini dan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Asad ibn al-Furat untuk menyerang Sisilia. Pasukan Muslim pertama mendarat di Mazara del Vallo pada tahun 827. Mereka mulai bergerak menuju Palermo, tetapi menghadapi perlawanan keras dari garnisun Bizantium dan penduduk setempat. Muslim mengambil alih beberapa benteng kecil dan menjadikan Mazara sebagai basis utama. Pengepungan Palermo berlangsung selama 1 tahun penuh, mencerminkan pentingnya kota ini sebagai pusat pertahanan Bizantium. Pasukan Muslim menghadapi tantangan besar, termasuk wabah penyakit dan serangan balik dari Bizantium. Namun, kekuatan mereka diperkuat oleh pasukan tambahan dari Afrika Utara. Pada tahun 831, Muslim akhirnya berhasil menaklukkan Palermo. Setelah jatuhnya kota, Palermo menjadi pusat pemerintahan Muslim di Sisilia. Palermo menjadi ibu kota Muslim di Sisilia, dikenal dengan nama Balharm. Kota ini berkembang pesat di bawah pemerintahan Muslim, menjadi salah satu pusat perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan di Mediterania. Penaklukan ini membawa pengaruh besar dalam arsitektur, pertanian, sistem irigasi, serta ilmu pengetahuan. Sisilia menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, Islam, Yunani, Latin, dan Norman. Kekuasaan Muslim di Sisilia berlangsung hingga abad ke-11, ketika Normandia mulai menaklukkan pulau tersebut. Palermo jatuh ke tangan Norman pada tahun 1072. Penaklukan Palermo pada tahun 831 adalah tonggak penting dalam sejarah Mediterania yang menunjukkan bagaimana Islam berperan dalam membentuk warisan budaya dan sejarah Eropa Selatan. Dalam sejarah Islam, penaklukan Palermo pada tahun 831 dipandang sebagai bagian dari jihad dan ekspansi Islam yang bertujuan untuk menyebarkan kekuasaan Islam, stabilitas politik, dan keadilan ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Berikut adalah gambaran kondisi umat Islam berdasarkan perspektif Islam selama penaklukan tersebut. Umat Islam di bawah Kekhalifahan Abbasiyah dan dinasti Aglabiyah memandang ekspansi mereka sebagai bentuk jihad fi sabilillah, yaitu perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penaklukan Palermo dianggap sebagai upaya membebaskan wilayah tersebut dari kezaliman dan ketidakadilan kekuasaan Bizantium. Palermo memiliki nilai strategis karena lokasinya di tengah Laut Tengah. Penguasaan kota ini memberikan keuntungan militer dan perdagangan bagi umat Islam, serta membuka jalan untuk ekspansi lebih lanjut di wilayah Eropa Selatan. Pasukan Muslim yang terlibat dalam penaklukan Palermo terdiri dari berbagai etnis, termasuk Arab, Berber, dan bahkan beberapa orang lokal Sisilia
yang berpihak pada mereka. Pasukan ini bersatu dalam semangat Islam untuk merebut kota tersebut. Selama pengepungan Palermo, pasukan Muslim menghadapi tantangan besar seperti wabah penyakit, kurangnya pasokan makanan, dan perlawanan sengit dari Bizantium. Namun, mereka dikenal memiliki ketangguhan luar biasa yang didorong oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan pada tujuan perjuangan mereka. Asad ibn al-Furat adalah ulama sekaligus komandan yang dihormati. Ia memimpin pasukan dengan kebijaksanaan dan keberanian, menginspirasi umat Islam untuk bertahan meskipun menghadapi banyak rintangan. Dalam catatan Islam, kepemimpinan Asad menunjukkan kombinasi kekuatan militer dan keimanan. Umat Islam menggunakan strategi pengepungan yang teliti dan konsisten untuk melemahkan pertahanan Bizantium. Mereka juga memanfaatkan keahlian militer, termasuk penggunaan alat-alat pengepungan seperti menara kayu dan manjanik, katapel besar. Keberhasilan menaklukkan Palermo dilihat sebagai bukti kemenangan atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasr min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan ini meningkatkan semangat umat Islam untuk melanjutkan ekspansi mereka ke seluruh Sisilia. Setelah penaklukan, Palermo menjadi pusat pemerintahan Muslim di Sisilia. Umat Islam membangun masjid, sekolah, dan pasar di kota ini, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Pemerintahan Islam di Palermo menerapkan hukum syariat yang mengutamakan keadilan. Non-Muslim, seperti Kristen dan Yahudi, diizinkan untuk hidup di bawah perlindungan Islam, Zimmi, selama mereka membayar jizyah, pajak perlindungan. Penaklukan Palermo pada tahun 831 dilihat sebagai bagian dari peran umat Islam dalam menyebarkan nilai-nilai keadilan, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Meskipun menghadapi kesulitan besar, umat Islam percaya bahwa keberhasilan mereka adalah hasil dari iman yang kuat, persatuan, dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah penaklukan, Palermo berkembang menjadi pusat kebudayaan yang berpengaruh di Mediterania. Kepemimpinan pasukan Muslim dalam penaklukan Palermo pada tahun 831 erat kaitannya dengan peran para panglima yang membawa visi strategis militer Islam, khususnya dari dinasti Aglabiyah yang berpusat di Ifriqiya, Tunisia modern. Berikut adalah rincian kepemimpinan yang memainkan peran kunci dalam ekspedisi ini menurut versi sejarah Islam. Asad ibn al-Furat adalah ulama, ahli fiqih, sekaligus panglima yang ditunjuk oleh Ziyadat pertama, penguasa Aglabiyah. Meskipun dia memulai kampanye penaklukan Sisilia pada tahun 827, perannya tetap signifikan hingga titik awal penaklukan Palermo. Asad ibn al-Furat dikenal karena kemampuan strategis dan semangat juangnya yang tinggi. Ia memimpin pasukan Muslim pertama ke Sisilia atas permintaan Eufemius, seorang pemberontak Bizantium. Sebagai pemimpin yang berasal dari tradisi Islam, dia tidak hanya menjadi komandan militer, tetapi juga seorang ulama yang memberikan motivasi agama kepada pasukannya. Meskipun Asad wafat akibat wabah penyakit selama kampanye awal, pondasi strateginya memungkinkan penaklukan Palermo beberapa tahun kemudian. Setelah wafatnya Asad ibn al-Furat, kepemimpinan pasukan Muslim diteruskan oleh beberapa panglima lainnya. Salah satunya adalah Muhammad ibn Abi al-Jawari. Ia memainkan peran penting dalam menjaga momentum kampanye militer dan meneruskan pengepungan kota-kota strategis, termasuk Palermo. Pengepungan Palermo pada tahun 831 dipimpin oleh Zubair ibn Gauth atau Gauth, seorang panglima Muslim yang ditugaskan oleh Aglabiyah untuk menuntaskan misi ini. Zubair ibn Gauth dikenal dengan taktiknya yang cermat dan kesabaran dalam menghadapi perlawanan Bizantium di Palermo.
Ia memanfaatkan kekuatan laut Muslim untuk memblokade Palermo, memutus jalur pasokan Bizantium melalui laut. Selain itu, pasukannya menggunakan teknologi pengepungan yang canggih pada masa itu, termasuk alat-alat berat untuk meruntuhkan tembok kota. Setelah pengepungan selama setahun penuh, kota Palermo akhirnya jatuh ke tangan pasukan Muslim pada tahun 831. Penaklukan ini menandai kemenangan besar, menjadikan Palermo sebagai ibu kota Muslim di Sisilia. Para pemimpin Muslim dalam penaklukan ini terinspirasi oleh ajaran Islam yang mendorong penyebaran dakwah, termasuk melalui perluasan wilayah di bawah panji Islam. Semangat jihad ini menjadi motivasi utama pasukan Muslim. Setelah Palermo ditaklukkan, Muslim mendirikan pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan dan toleransi terhadap penduduk non-Muslim. Kota ini kemudian menjadi pusat peradaban yang mengintegrasikan budaya Arab, Yunani, dan Latin. Versi Islam dari kepemimpinan dalam penaklukan Palermo menyoroti keahlian militer, semangat jihad, dan kecakapan administratif para panglima seperti Asad ibn al-Furat, Muhammad ibn Abi al-Jawari, dan Zubair ibn Gaud. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan keunggulan strategi militer, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam ekspansi wilayah dan pengelolaan masyarakat. Pasca penaklukan Palermo, pada tahun 831, umat Islam di Sisilia memasuki fase transformasi yang signifikan, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Kondisi ini mencerminkan adaptasi dan perkembangan masyarakat Muslim dalam mengelola wilayah baru yang beragam etnis dan agama. Berikut adalah gambaran kondisi umat Islam menurut versi Islam setelah penaklukan tersebut. Setelah berhasil menguasai Palermo, umat Islam menjadikan kota ini sebagai ibu kota pemerintahan Muslim di Sisilia. Pemerintahan yang baru dibangun di bawah kendali dinasti Aghlabiyah dari Ifriqiya yang menerapkan kebijakan terorganisasi untuk memerintah wilayah yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Pemerintah Muslim mengangkat seorang amir, gubernur, untuk mengelola Sisilia. Amir bertanggung jawab langsung kepada penguasa Aghlabiyah di Afrika Utara. Hukum Islam, Syariah, diterapkan sebagai landasan pemerintahan, tetapi non-Muslim, Kristen, dan Yahudi diberi kebebasan menjalankan hukum agama mereka sendiri melalui sistem dhimmi. Mereka wajib membayar jizyah, pajak perlindungan, sebagai ganti kebebasan beragama. Pasca perang, Palermo berkembang menjadi pusat perdagangan, agrikultur, dan ekonomi yang penting di Laut Tengah. Kondisi ini didukung oleh keterampilan umat Islam dalam mengelola sumber daya lokal. Umat Islam memperkenalkan teknik irigasi canggih seperti kanat, saluran bawah tanah, yang meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Komoditas seperti gandum, zaitun, buah-buahan, dan rempah-rempah menjadi andalan. Palermo menjadi pelabuhan utama yang menghubungkan Sisilia dengan Afrika Utara, Andalusia, dan Timur Tengah. Aktivitas perdagangan ini mendatangkan kemakmuran dan memperkuat posisi Muslim di Mediterania. Masyarakat Sisilia pasca penaklukan terdiri dari beragam etnis dan agama: Arab Muslim, Berber, Yunani, Latin, dan Yahudi. Umat Islam menerapkan kebijakan toleransi meskipun dalam kerangka sistem dhimmi. Banyak penduduk lokal memeluk Islam baik karena keyakinan maupun alasan praktis, seperti pembebasan dari jizyah. Hal ini mempercepat islamisasi budaya dan masyarakat. Komunitas Kristen dan Yahudi diizinkan menjalankan ibadah dan tradisi mereka dengan bebas. Mereka juga diizinkan memegang jabatan tertentu, terutama di bidang administrasi dan perdagangan. Palermo pasca penaklukan menjadi pusat pembelajaran dan budaya yang memadukan tradisi Islam, Yunani, dan Romawi. Umat Islam
memperkenalkan ilmu-ilmu seperti astronomi, matematika, dan kedokteran ke Sisilia. Karya-karya klasik Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di kawasan ini. Seni Islam mulai memengaruhi arsitektur lokal dengan pembangunan masjid dan istana yang indah. Gaya ini menggabungkan elemen Arab dengan tradisi Bizantium dan Romawi. Meskipun umat Islam berhasil mendirikan pemerintahan yang kuat, ada tantangan yang muncul pasca penaklukan. Kelompok-kelompok Kristen Bizantium di bagian timur Sisilia terus melakukan perlawanan, meskipun pengaruh mereka melemah setelah jatuhnya Palermo. Kadang terjadi ketegangan antara etnis Arab dan Berber di dalam pasukan Muslim yang memengaruhi stabilitas pemerintahan. Normandia mulai muncul sebagai ancaman pada abad ke-11, yang akhirnya menggulingkan pemerintahan Muslim di Sisilia. Pasca penaklukan Palermo pada tahun 831, umat Islam berhasil mengubah Sisilia, terutama Palermo, menjadi pusat administrasi, ekonomi, dan budaya Islam di Mediterania. Kebijakan toleransi agama dan integrasi budaya menjadi ciri khas pemerintahan Muslim di wilayah ini, meskipun tantangan politik dan militer terus ada. Periode ini menandai puncak kejayaan Islam di Sisilia sebelum kemunduran akibat penaklukan Normandia. Pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang kondisi umat Islam di Palermo sekitar tahun 831 dapat dilihat dari perspektif sejarah Islam, yang biasanya mengaitkan keberhasilan penaklukan dengan nilai-nilai spiritual, politik, dan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan pandangan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang umum. Banyak ulama dan ilmuwan Muslim pada masa itu melihat keberhasilan penaklukan Palermo sebagai bukti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam dalam upaya menyebarkan agamanya. Penaklukan wilayah baru, termasuk Palermo, sering dianggap sebagai bentuk futuhat, pembukaan, di mana umat Islam berperan sebagai pembawa keadilan dan kebenaran. Ulama menganggap kemenangan ini sebagai bagian dari takdir ilahi. Dalam pandangan ulama, jihad yang dilakukan di Sisilia, termasuk Palermo, bukan hanya bersifat militer, tetapi juga dakwah, yaitu upaya untuk memperkenalkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Para ulama sering mengingatkan para penguasa Muslim tentang tanggung jawab mereka dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam, terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Ulama seperti Al-Mawardi, meskipun hidup setelah era penaklukan Palermo, menulis bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah menegakkan keadilan, melindungi hak-hak non-Muslim, dhimmi, dan memastikan kemakmuran rakyat. Hal ini relevan dalam konteks Palermo yang multi-etnis dan multi-agama. Beberapa ulama mendorong implementasi syariah dengan toleransi, tanpa paksaan dalam konversi agama. Pandangan ini sesuai dengan realitas di Palermo, di mana komunitas Kristen dan Yahudi tetap diberikan ruang untuk menjalankan agama mereka. Para ilmuwan Muslim yang fokus pada peradaban sering menyoroti dampak positif penaklukan dalam memajukan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya. Ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Khaldun yang hidup lebih belakangan berpendapat bahwa stabilitas ekonomi dan perdagangan merupakan dasar untuk menciptakan masyarakat yang maju. Palermo pasca penaklukan menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Mediterania, yang mencerminkan pentingnya visi ekonomi dalam Islam. Para ulama dan cendekiawan melihat Sisilia, termasuk Palermo, sebagai jembatan antara dunia Islam dan Barat. Mereka mengapresiasi peran wilayah ini dalam menerjemahkan dan menyebarkan karya-karya Yunani kuno ke dunia Islam dan sebaliknya.
Para ulama dan pemikir Muslim sering menekankan pentingnya toleransi dalam mengelola masyarakat yang beragam, seperti di Palermo. Ulama seperti Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj, buku tentang perpajakan Islam, menyatakan bahwa perlakuan terhadap non-Muslim harus adil dan bebas dari penindasan, asalkan mereka mematuhi perjanjian Dhimmi. Palermo menjadi contoh penerapan prinsip ini. Ulama dan cendekiawan Islam sering mendorong asimilasi budaya lokal dengan Islam tanpa menghapus tradisi yang tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini terjadi di Palermo, di mana seni, arsitektur, dan budaya setempat diperkaya oleh pengaruh Islam. Beberapa ulama mengingatkan bahwa kemenangan militer saja tidak cukup untuk memastikan kejayaan umat Islam. Stabilitas dan keadilan harus dipertahankan pasca penaklukan. Ulama sering memperingatkan bahaya perselisihan di antara umat Islam sendiri, misalnya antara etnis Arab dan Berber dalam pasukan Muslim. Persatuan umat dianggap kunci keberlanjutan kejayaan Islam di Palermo. Para pemikir Islam menekankan pentingnya mempertahankan keamanan wilayah dengan strategi militer dan diplomasi yang cerdas. Palermo sebagai kota strategis menjadi target perlawanan Bizantium dan, di kemudian hari, serangan Normandia. Pandangan para ilmuwan dan ulama Islam tentang kondisi umat Islam di Palermo pada tahun 831 mencakup apresiasi terhadap kemenangan yang dicapai, pengakuan terhadap tanggung jawab besar dalam pemerintahan, dan pentingnya nilai-nilai Islam seperti keadilan, toleransi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mereka juga menyadari tantangan yang dihadapi dan menyerukan pentingnya menjaga persatuan umat serta kewaspadaan terhadap ancaman dari dalam maupun luar.